Mona Lisa, salah satu lukisan karya Leonardo da Vinci yang sangat populer. Mungkin bisa dibilang hampir semua kalangan tahu akan lukisan ini, baik itu yang ada di Indonesia maupun di bagian dunia lainnya. Tapi kalian pernah berpikir nggak sih, kenapa lukisan satu ini begitu digandrungi banyak orang? Apa karena nama besar dari Leonardo da Vinci itu sendiri? Atau karena ada suatu hal yang tidak kita ketahui di dalamnya? Katanya sih, lukisan ini banyak menyimpan misteri dan hal unik yang melegenda di dalamnya, sehingga memikat banyak orang untuk melihat atau bahkan sampai menelitinya. Padahal jika kita lihat sekilas, lukisan ini cuma menampilkan seorang wanita dengan senyum tipis. Tapi, ternyata senyum itu juga menjadi salah satu misteri dari banyaknya misteri lainnya pada lukisan Mona Lisa. Bahkan katanya, wanita yang ada pada lukisan ini ternyata merupakan orang nyata di masa itu. Lantas, siapa sebenarnya Mona Lisa itu? Sebelum masuk pembahasan lukisannya, mungkin kita kenal sedikit sama penciptanya dulu, yakni Leonardo da Vinci atau Leonardo di Ser Piero da Vinci. Ia adalah seorang seniman asal Italia yang hidup di masa Renaissance yang merupakan masa gerakan perubahan besar di Eropa setelah abad pertengahan. Selain seniman, Leonardo da Vinci juga dikenal sebagai ilmuwan, penemu, penulis, sampai dengan filsuf terkenal pada saat itu. Tapi, lebih banyak yang mengenalnya sebagai seniman karena karya lukisannya sangat populer sampai mendunia. Padahal menurut banyak informasi, lukisan karya Leonardo da Vinci tidak banyak, tidak lebih dari 20 lukisan saja. Tapi, hampir semua lukisannya terkenal dan punya nilai yang sangat tinggi. Salah satunya adalah lukisan Mona Lisa. Dari semua karya lukisan Leonardo da Vinci, Mona Lisa menjadi satu-satunya yang begitu populer dan dikenal seluruh dunia. Mungkin lukisan ini sekilas kelihatan biasa saja, yang cuma menggambarkan potret sederhana dari seorang wanita dengan ekspresi senyum tipis. Lantas, apa yang membuatnya begitu istimewa? Bahkan sampai dianggap banyak misteri di baliknya? Mona Lisa merupakan sebuah lukisan minyak di atas kayu yang dibuat Leonardo da Vinci pada abad ke-16. Lukisan yang juga dikenal dengan nama La Gioconda ini sangat terkenal akan segala hal yang ada padanya, sehingga menjadi pusat perhatian dunia, baik itu dalam studi, mitologi, atau bahkan sampai parodi. Mona Lisa dibuat Leonardo da Vinci pada tahun 1502 sampai tahun 1506, sekitar 4 tahunan, dan merupakan salah satu lukisan terakhirnya sebelum wafat pada tahun 1519. Ketika melihatnya, mungkin semua orang pasti akan penasaran, siapa sih sebenarnya wanita yang dilukis Leonardo da Vinci ini? Apakah memang nama wanita ini Mona Lisa? Atau hanya sekedar imajinasinya saja? Menurut informasi yang ada, katanya wanita pada lukisan Mona Lisa ternyata merupakan sosok asli dari seorang wanita bangsawan asal Italia yang bernama Lisa Gherardini. Dalam bahasa Italia, Mona adalah singkatan dari Madonna, yang punya arti semacam nyonya atau madam, atau mungkin dalam bahasa Inggris sering diucap lady. Simpelnya, itu adalah panggilan sopan untuk wanita dari kelas sosial tinggi atau bangsawan. Jadi, arti nama lukisan ini kurang lebih Madam Lisa atau Nyonya Lisa. Lisa diketahui merupakan anggota keluarga Gherardini dari Montagliari yang merupakan keluarga bangsawan di wilayah Tuscany, Italia. Ia juga merupakan istri dari pedagang sutra kaya raya dari Florence bernama Francesco del Giocondo. Pria inilah yang diperkirakan memesan lukisan Mona Lisa pada Leonardo da Vinci untuk merayakan kelahiran putra kedua mereka. Mungkin wanita pada lukisan ini memang wujud dari Lisa Gherardini itu sendiri, karena merupakan lukisan pesanan. Iya bukan? Tapi uniknya, lukisan ini tidak diantarkan pada keluarga Giocondo, melainkan malah dibawa ke tempat lain oleh Leonardo da Vinci sampai ia wafat. Dan kini, lukisan itu ada di Museum Louvre di Perancis. Wah, kenapa tiba-tiba dari Italia malah ke Perancis? Kok bisa? Lukisan Mona Lisa banyak menyimpan misteri membingungkan atau mungkin bisa dibilang semacam ada easter egg-nya. Jadi, kejeniusan Leonardo da Vinci
ternyata bukan cuma sekedar melukis Madame Lisa saja. Tapi, ada banyak sekali makna dari lukisannya ini yang mungkin akan mengejutkan kalian semua. Bahkan, para kritikus seni, sejarawan, sampai dengan ilmuwan lainnya juga kesulitan untuk memecahkan misterinya. Siapa sangka, senyum tipis dari Mona Lisa ini ternyata sampai diperdebatkan selama 5 abad. Iya, kalian nggak salah dengar. Senyum Madame Lisa memang diperdebatkan sampai 5 abad untuk mengetahui apa maksud dari senyumnya ini. Dianggap ambigu. Mungkin begitulah kata yang cocok untuk mengungkapkannya. Tidak diketahui pasti apa dari maksud senyumannya. Apakah sedih, bahagia, atau ekspresi lainnya. Bahkan salah seorang ahli neuroscience dari Harvard juga ikut menelitinya dan mengatakan kalau Madame Lisa menunjukkan senyum frekuensi spasial rendah. Artinya, kita akan melihatnya senyum mencolok ketika kita pandang matanya. Tapi jika melihat ke bagian lain, senyumnya seakan-akan berubah atau malah tampak menghilang. Kalian bisa coba sendiri dengan melihat matanya, lalu senyumnya, ataupun memandang bagian wajah lainnya. Apakah kalian melihat perbedaan dari senyum Mona Lisa ini? Mereka menganggap mungkin Leonardo da Vinci tidak sadar menggunakan teknik ilusi optik yang membuat ekspresi Mona Lisa seakan-akan tampak berubah-ubah. Pada tahun 2005, para peneliti dari Belanda yang merupakan ilmuwan University of Amsterdam juga mencoba memecahkan misteri ini dengan menggunakan program komputer Emotion Recognition. Hasilnya cukup mengejutkan, yang menyatakan 83% bahagia, 9% jijik, 6% takut, 2% marah, 1% netral, dan 0% untuk ekspresi lain. Dan yang uniknya lagi, sampai saat ini pun senyumnya itu masih diperdebatkan karena mereka menganggap senyum dari Madame Lisa ini penuh dengan misteri. Malahan ada yang sampai berteori kalau senyumnya itu mengandung kode-kode rahasia yang mungkin disembunyikan Leonardo da Vinci. Jika kalian melihat lebih detail lagi pada lukisan Mona Lisa, kalian sadar nggak? Kalau wanita pada lukisan itu tidak ada bulu mata dan juga tidak ada alis. Untuk lukisan berkelas seperti Mona Lisa ini, mungkin jika dipikir-pikir sangat tidak lazim kalau memang Leonardo da Vinci tidak melukis alis dan bulu mata Madame Lisa. Apalagi ini lukisan wanita yang biasanya sangat identik dengan bulu mata yang landai dan alis yang mempesona. Tapi pada lukisan Mona Lisa malah tidak ada bumbu penting tersebut. Apakah Leonardo da Vinci sengaja membuatnya begitu? Atau ada hal lainnya? Tidak diketahui pasti apa jawabannya. Tapi menurut berbagai teori, bisa saja dulunya Leonardo da Vinci melukis alis dan bulu matanya, namun pudar seiring waktu karena lukisannya memang sudah sangat tua. Tapi ada juga yang berteori kalau Leonardo da Vinci memang sengaja menghilangkannya, supaya dapat memberikan fokus pada matanya dan ekspresinya. Karena sebagian besar karyanya pun memang tidak terlalu memperlihatkan adanya alis dan bulu mata pada wanita yang dilukisnya. Atau bisa saja, mungkin Madame Lisa sendiri memang begitu kelihatannya. Karena menurut beberapa sumber, wanita bangsawan Italia pada masa Renaissance menganggap kecantikan seorang wanita itu adalah mereka yang punya dahi lebar. Sehingga banyak sekali yang mencukur alisnya supaya dahinya tampak lebar, yang mana merupakan standar kecantikan di sana pada waktu itu. Namun tetap saja, tidak seorang pun yang tahu pasti akan jawabannya. Sebelumnya, kita tadi sudah membahas kalau identitas dari wanita pada lukisan Mona Lisa adalah Lisa Gherardini. Tapi, itu ternyata hanya salah satu dari teori semata. Ada beberapa teori lainnya yang menganggap kalau wanita pada lukisan itu bukan hanya Lisa Gherardini saja. Ada yang berteori kalau wanita itu adalah Isabella d'Este, seorang tokoh wanita bangsawan dari Mantua. Ada yang berteori kalau itu adalah Gian Giacomo Caprotti atau Salai, asistennya Leonardo da Vinci. Ada juga yang berteori kalau itu ibunda Leonardo da Vinci. Bahkan sampai ada yang berteori kalau itu adalah Leonardo da Vinci itu sendiri. Tapi yang paling tepat dan dapat diterima banyak orang hanya Lisa Gherardini saja. Karena bukti dan argumen yang membuktikannya cukup kuat dan paling masuk akal dari hipotesa lainnya. Ini adalah hal yang cukup menarik dari banyaknya misteri pada lukisan Mona Lisa. Setelah diteliti, ternyata ada kode rahasia yang tersembunyi di mata wanita ini. Di mata kanan ditemukan semacam huruf L dan V, dan di mata kiri
ditemukan semacam simbol mirip huruf C dan I. Namun, kelihatan kurang jelas. Kode ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dan hanya bisa dilihat dengan alat khusus. Sampai saat ini, tidak diketahui pasti apa maksud Leonardo da Vinci menyembunyikan kode rahasia tersebut. Tidak ada yang dapat memecahkannya. Tapi, ada beberapa teori yang mengatakan kalau L dan V adalah inisial dari Leonardo da Vinci. Untuk yang lainnya, mungkin merupakan pesan tersembunyi atau simbol yang faktanya masih belum diketahui. Dilihat dari usianya yang sudah lebih dari 5 abad, lukisan Mona Lisa yang asli masih tampak cukup bagus. Itu semua karena teknik yang dilakukan Leonardo da Vinci untuk bisa membuat lukisan ini menjadi sangat luar biasa. Ditambah lagi dengan bahan yang digunakan memang kelas tinggi, membuatnya masih bertahan sampai sekarang. Tapi hal itu juga tidak lepas dari perawatan yang sangat baik untuk melindunginya dari berbagai bahaya, meskipun vandalisme kerap menghantuinya. Lantas, adakah salinannya? Menurut beberapa sumber, lukisan Mona Lisa yang asli hanya ada satu, sedangkan salinannya tidak diketahui pasti ada berapa. Tapi diperkirakan ada sekitar 4 lukisan Mona Lisa yang disalin oleh Leonardo da Vinci dan muridnya. Salah satunya yang cukup terkenal adalah salinan Mona Lisa Prado yang sekarang ada di Madrid. Tapi ada satu salinan Mona Lisa yang sempat mengundang kontroversial karena tampak lebih muda 10 tahun dari sosok Madame Lisa yang dilukis Leonardo da Vinci. Lukisan itu dikenal dengan Aylward Mona Lisa yang sempat dianggap dibuat lebih awal dari Mona Lisa yang asli. Namun uniknya, tidak ada yang tahu pasti siapa yang melukis Aylward Mona Lisa. Ada yang berteori kalau itu bukanlah buatan Leonardo da Vinci. Tapi ada juga yang menganggap kalau lukisan ini memang dilukis Leonardo da Vinci, tapi dengan teknik berbeda. Namun buktinya tidak diketahui pasti kapan lukisan ini dibuat. Masih penuh dengan misteri. Lukisan ini memang tercatat dalam sejarah selesai sekitar 4 tahunan. Akan tetapi, ternyata lukisan Mona Lisa itu belum selesai bahkan sampai Leonardo da Vinci itu wafat. Hal itu juga menjawab pertanyaan di atas, kenapa Leonardo da Vinci membawa-bawa lukisan ini ke tempat lain dan tidak mengantarkannya pada keluarga Giocondo. Menurut para sejarawan seni, Leonardo da Vinci selalu merasa ada yang belum selesai dari lukisannya itu, sehingga ia membawanya kemana-mana dan memperbaikinya lagi dan lagi jika ada yang dianggapnya kurang menarik. Hal itu pun terus dilakukannya hingga akhir hayatnya. Pada tahun 1516, Leonardo da Vinci diundang Raja Perancis Francois I untuk datang ke Perancis. Sang raja sangat mengagumi karya-karya miliknya dan menawarkan kehormatan jika mau tinggal di sana. Leonardo da Vinci pun menerima undangan itu dan ke Perancis dengan beberapa lukisan miliknya. Salah satunya, ia Mona Lisa yang dianggapnya belum selesai. Karena alasan itulah kenapa lukisan Mona Lisa bisa sampai ke Perancis saat ini. Karena lukisan ini telah menjadi bagian koleksi seni Raja Francois I beserta beberapa karya lainnya ketika Leonardo da Vinci wafat. Selama kurang lebih 3 abad, lukisan ini ada di koleksi kerajaan Perancis dan berpindah-pindah antar istana. Hingga akhirnya, di tahun 1797, lukisan ini dipindahkan ke Museum Louvre di Paris sampai saat ini. Kalian pernah mikir nggak, kenapa dari banyaknya lukisan di dunia ini, hanya Mona Lisa yang sangat terkenal? Atau mungkin salah satunya yang paling terkenal? Karena hampir semua orang tahu lukisan satu ini. Mungkin salah satu alasannya karena banyaknya misteri pada lukisan ini. Dan hal itu membuat banyak orang tertarik untuk menelitinya. Tapi, ada juga beberapa faktor lainnya yang membuat lukisan ini semakin istimewa. Seperti dilukis dengan teknik sfumato, dipamerkan di salah satu museum paling terkenal di dunia, keterlibatan dalam penelitian dalam analisis seni dunia, popularitas yang melegenda dari tahun ke tahun, sampai dengan hal-hal vandalisme yang kerap sekali membuat lukisan ini dikenal dunia. Mungkin lukisan Mona Lisa ini dianggap bukan hanya sekedar lukisan biasa. Ini adalah representasi dari seni yang abadi, misteri, dan sejarah yang melegenda. Bahkan, sampai sekarang, tidak ada habisnya. Hal itu juga membuat Mona Lisa menjadi begitu istimewa, baik itu di kalangan seniman atau bahkan di luar kelompok itu.
Meskipun informasi dari lukisan ini tidak dapat dipastikan benar 100%, namun dengan berbagai bukti dan teori yang ada, bisa sedikit mengungkapkan makna dan misteri unik dari Mona Lisa. Bagaimana? Apakah lukisan ini juga memainkan perasaan kalian? Atau malah ada hal lain ketika kalian melihatnya? Silahkan tuliskan itu semua di kolom komentar. Kalau ada suatu hal yang ingin dikoreksi atau kami salah penyampaiannya, kalian bisa tuliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama. Dan terima kasih.